Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayo ikhwah Tullabul ilm ra'akumullah jami'an. Insyaallah ta'ala di malam hari ini kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Hulal Az-Zahabiyah Syarah Matan Ad-Durar Al-Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah. Kita masuk pada halaman 15. Ya enggak? Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-musannif rahimahullah, yaitu al-Imam Asy-Syaukani. Beliau mengatakan wa 'alas shaimi an-niyatu qabla al-fajri. Wajib bagi orang yang berpuasa, wa 'alas shaim artinya bagi orang yang berpuasa wajib baginya an-niyatu qablal fajri, berniat sebelum fajar, maksudnya berniat sebelum masuk waktu subuh. Qala asy-syarihu afallahu anhu, berkata asy-syarih pensyarahnya adalah siapa? Syekh Muhammad Ibnu Abdullah Ba Musa. Qauluhu rahimahullah wa yajibu 'alas shaim. Jadi maksud dari wa 'alas shaim ai wa yajibu 'alas shaim, dan wajib bagi orang yang berpuasa. Idza kana siyamuhu fardhon, apabila puasanya wajib. Tabyitan niyah qabla tulu'il fajris shadiq. Jadi wajib bagi orang yang berpuasa apabila puasanya wajib. Jadi puasa itu kan ada dua. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Jadi ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Yang wajib ini juga kan bermacam-macam. Ada yang wajib dengan sebab nazar, ada yang wajib dengan sebab Ramadan, ya. Ada yang wajib dengan sebab kafarah. Apabila puasa seseorang itu fardhon, puasanya wajib. Wajib di sini mencakup apa? Wajib dengan sebab Ramadan, wajib dengan sebab nazar, wajib dengan sebab kafarah. Apabila puasa seseorang yang hukumnya wajib, puasa dia adalah puasa wajib, maka harus bagi dia tabyitan niyah. Tabyit an-niyah itu, tabyit itu dari bayyata yubayyitu, artinya memalamkan niat. Apa memalamkan niat? Berniat di malam hari, itu maksudnya. Jadi bagi orang yang ingin berpuasa, kalau puasanya adalah puasa wajib, maka wajib bagi dia untuk berniat di malam hari sebelum masuk waktu fajar, sebelum terbit waktu fajar. Itu maksudnya, ya. Jadi kalau ada orang yang ingin berpuasa, ya, maka kewajiban bagi dia berniat di malam hari. Ya, wajib bagi dia berniat di malam hari sebelum masuk waktu fajar, sebelum masuk waktu subuh. Nah, itu hukumnya wajib.
Hadza ma dhahaba ilaihil musannifu. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh musannif, yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, min wujubi tabyitin niyah lis-shaimi fardhon, berupa kewajiban berniat di malam hari, ya, berniat di malam hari bagi orang yang ingin berpuasa wajib. Itu maksudnya, ya, bagi orang yang ingin berpuasa wajib. Wa alaihi, kata Syekh Muhammad Ibnu Abdillah Aba Musa, maka atas dasar ini pula, ya, maka atas dasar ini pula, ayujaddidan niyya likulli yaumin, maka atas dasar ini dia perlu memperbaharui niat setiap hari, qabla tulu'il fajris shadiq, sebelum munculnya fajar shadiq. Nah, itu maksud dari keterangan Syekh Muhammad Ibnu Abdillah Aba Musa. Jadi kalau menurut keterangan dari Al-Imam Asy-Syaukani ini, ya, yang mana beliau menyebutkan, kata Al-Imam Asy-Syaukani, seseorang itu kalau niatnya ingin puasa wajib, maka dia harus berniat sebelum masuk waktu subuh, sebelum masuk waktu fajar shadiq. Itu adalah pendapat Al-Imam Asy-Syaukani. Apa pendapat Imam Asy-Syaukani? Wajib tabyitun niyyah lis-shaimi fardhon. Ya. Dan juga atas pendapat ini juga, atas dasar pendapat yang disebutkan wajibnya tabyitun niyyah, maka punya kewajiban, ini halaman 15 ya, maka punya kewajiban bagi orang tersebut untuk memperbaharui niat setiap hari. Nah, seperti itu. Ya ikhwan, ingat pelajaran kita, Syekh Muhammad Ibnu Abdillah Aba Musa tidak menyebutkan pendapat yang rajih, karena ini buku untuk pemula. Namun ana sedikit tambahkan, ya. Dalam hal ini ada khilaf sebenarnya di kalangan para ulama. Ana tidak sebutkan yang panjang lebar ya, karena nanti insya Allah kita lewati insya Allah nanti di buku-buku yang lanjutan. Atau kalau mau dibahas ya panjang sebenarnya, nggak cukup waktu kita. Nanti dilihat lah ya, kalau ada waktu nanti insya Allah. Jadi dalam bab ini tadi ada pembahasan di kalangan para ulama, apakah wajib tabyitun niyah, berniat di malam hari sebelum waktu subuh, sudah harus berniat bagi orang yang ingin berpuasa. Di sini ada khilaf. Sebagian para ulama, sebagaimana pendapat yang dikuatkan oleh Imam Syaukani, mengatakan iya wajib. Kalau puasanya puasa wajib. Kalau puasa sunnah tidak wajib. Apa dalil kalau puasa sunnah itu tidak wajib berniatnya sebelum fajar? Mereka berdalil dengan hadis ketika Nabi SAW pulang, Rasul tanya kepada Aisyah, hal indaki ta'am, engkau ada makanan? Kata Rasul tidak ada. Kata Aisyah tidak ada. Ya. Apa kata Nabi SAW? Inni idzan shaimun. Kalau begitu aku akan puasa. Nah, pada lafaz inni idzan shaim, aku akan puasa, itu menunjukkan Rasul berniat ba'dal fajar, katanya mereka. Seperti itu. Namun ada yang mengatakan enggak. Sebenarnya Rasul itu sudah berniat, sudah berpuasa. Namun beliau ingin membatalkan puasa. Beliau tanya, ada makanan apa enggak? Enggak ada. Ya sudah. Ya, lanjut puasanya seperti itu. Nah, itu letaknya ya.
Namun yang rajih insyaallah taala wajib berniat sebelum fajar. Wajib berniat sebelum fajar. Kemudian juga ada masalah berikutnya juga yang diisyaratkan oleh Syekh Muhammad Musa. Beliau menyebutkan wa alaihi ayyujaddidan niyah. Maka atas dasar pendapat ini wajib bagi orang tersebut untuk mentajdid niat, untuk berniat terus setiap malam. Ini juga ada khilaf sebenarnya. Kalau antum baca buku-buku fikih ada khilaf. Apa khilafnya gini? Khilafnya mereka itu apakah setiap malam itu wajib berniat? Sebagian ada yang berpendapat iya, karena ibadah itu dihitung puasa itu per hari bukan per bulan. Sebagian lagi ada yang mengatakan enggak. Puasa itu boleh diniatkan di awalnya, boleh diniatkan di awal-awal. Ya. Namun nanti kalau seandainya terputus karena sakit atau karena safar, maka dia tajdid niat yang baru, memperbaharui niat lagi. Jadi kalau antum misalkan ikhwan wa akhwat ada rencana puasa sebulan Ramadan, yaudah di awal Ramadan antum niat untuk puasa sebulan, maka niat di awal ini sudah teranggap katanya. Sebagian ada yang bilang begitu, sudah teranggap selama tidak ada di tengah-tengah puasa tersebut antum memutusnya seperti sakit sebabnya atau dikarenakan sebabnya musafir. Kalau antum putus karena sakit atau musafir, maka antum wajib untuk mentajdid niat lagi. Dalam artian enggak batal ya. Tapi kalau ada kebatalan, maka antum perbarui niatnya tadi. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian kata Syekh Muhammad Musa, wa amma idza kana siyamu naflan. Adapun apabila puasanya naflan, puasa sunnah. Nah, lihat tadi yang bilang ya. Fala yajibu fihi tabyitun niyah indal musannif. Maka tidak wajib berniat di malam hari menurut pendapat al-musannif, yaitu menurut pendapat al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Jelas ya? Kemudian al-faslu tsani, fasal yang kedua, mubtilatus syiyam, pembatal-pembatal puasa. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-musannif, siapa musannif? Al-Imam Asy-Syaukani. Ya betulu, puasa itu batal bil akli, dengan sebab makan, wasyurbi, dengan sebab minum, wal jima, dengan sebab jima. 3 poin ini, makan, minum, jima, disepakati oleh para ulama. Ingat ya, pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama sebagai pembatal puasa ada 3. Al-akl, wasyurbi, wal jima. Makan, minum, jima. Dan yang semaknanya. Makan, seperti makan nasi. Makan, kalau Palembang apa? Makan pempek. Makan pempek. Dan yang semisalnya. Mau apapun yang antum makan. Antum mau makan makanan ataupun bukan makanan, kalau antum makan maka batal puasanya antum. Contoh, antum makan kayu nih, koral antum makan, kerikil antum makan, tanah pun antum makan, batal puasa antum. Apalagi sisa makanan antum merendang nempel di gigi, tambah batal puasanya, ya enggak? Wasyurbi, minum, apapun yang antum minum, mau air es, teh, kopi, air dogan, apapun, dan yang semaknanya, ya. Makanya para ulama menyebutkan al-akl wa ma fi ma'nahu, wasyurbi wa ma fi ma'nahu, wal jima, dan yang semakna dengan jima. Hubungan suami istri, apalagi mubasyarah, inzal, dan yang semisalnya yang semakna dengan jima, istimna ya. Istimna ya, maafan. Ya mungkin antum tahu lah ya, anda tidak sebutkan bahasa Indonesia. Itu sepakat para ulama batal 3 tadi ya. Makan, minum, jima.
Kemudian yang keempat wal qai amdan. Al qai amdan, muntah dengan sengaja. Nah, untuk muntah dengan sengaja ini, ikhwan, ya, untuk muntah dengan sengaja, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Muntah dengan sengaja apakah membatalkan puasa? Nah, di sini terjadi khilaf. Ya. Ada yang menyatakan muntah itu kalau dengan sengaja puasa kita batal. Tapi kalau tidak disengaja maka puasa kita tidak batal. Katanya gitu. Ya. Muntah itu kalau disengaja batal. Kalau tidak sengaja maka tidak batal. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syaukani. Berbeda dengan pendapat yang dikuatkan oleh guru kami dulu, Syekh Abdurrahman Ibnu Umar Ibnu Mar'i Al-Adani, Faqihul Yaman, pendiri Darul Hadis Fiyush. Beliau sebaliknya, kata beliau muntah itu sengaja atau tidak sengaja, muntah itu tidak membatalkan puasa. Seperti itu. Namun seingat anak pendapat jumhur mereka mengatakan muntah itu membatalkan puasa kalau sengaja. Kalau tidak sengaja, ya tidak sengaja, tidak batal. Mereka berdalil dengan hadis man dzara'ahu al-qai'u fa'alaihi man istaqa'a fa'alaihi al-qada wa man dzara'ahu al-qai'u fala qada 'alaihi. Siapa yang sengaja untuk muntah maka wajib mengqadha. Siapa yang terkalahkan oleh muntah maka tidak perlu mengqadha. Namun riwayat ini kata Syekhuna Abdurrahman, riwayat ini ada kelemahan padanya, ada kedhaifan. Jadi Syekh Abdurrahman menganggap riwayat tersebut ada kelemahan atau ada dhaif pada riwayat tersebut, ya. Sehingga beliau menguatkan pendapat yang menyatakan muntah itu tidak membatalkan puasa, sengaja ataupun tidak. Dan ada pembatal-pembatal lain terkait dengan hijama, bekam batalkan puasa ataukah tidak, ada khilaf di kalangan para ulama. Nanti tidak kita bahas di sini ya. Ini kan belajar fikih pemula. Wa yahrumul wisal, dan haram wisal. Wisal itu nyambung puasa. Tidak berbuka dia langsung bablas. 2 hari tidak makan tidak minum. Yang seperti ini dilakukan oleh sebagian salaf, tapi tindakan tersebut dianggap makruh, ya. Ada yang bilang menyatakan hukumnya haram, ya. Nabi SAW melarang dari wisol. Faham ya, wisol itu nyambung puasa. Kalau tadi maghrib aturan buka, dia tidak buka langsung, ya, seperti itu. Wa alaman aftara amdan kafaratun ka kafaratiz zihar. Lihat pendapat dari Imam Syaukani. Yang punya buku, yang punya kitab antum perhatikan. Kata Syaukani, wa alaman aftara amdan, dan bagi orang yang membatalkan puasa dengan sengaja wajib bayar kafarah. Ka kafaratiz zihar, seperti kafarah zihar. Tahu zihar? Zihar itu yang disebutkan dalam Al-Quran. 2 bulan ya kafarah zihar. Ya, kasih makan 60 hari. Ya, kasih makan kafaratu zihar. Yang antum lihat di dalam surah dalam Al-Quran kafaratul zihar. Wa yundabu. Mana di mushaf ini coba. Wa yundabu, dan disunnahkan. Mushaf depan aja. Dan disunnahkan
ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Wa ta'khirus suhur, dan mengakhirkan sahur. Disunnahkan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ada faedah ya ikhwan, ada beda lafadz antara sahur dengan suhur. Ya, bedakan antara lafadz sahur dan suhur. Kalau sahur dengan fathah itu aklah, makanannya. Makanan yang antum makan itu loh. Tapi kalau suhur itu perbuatan antum makan sahur itu disebut dengan suhur. Sama seperti wadu dan wudu, tuhur dan tohur, sahur dan suhur. Jelas ya? Suhur artinya apa? Suhur artinya perbuatan. Makanya di sini disebutkan ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Disunnahkan menyegerakan berbuka. Wa ta'khirus suhur, menunda perbuatan makan sahur itu tadi. Mengakhirkan. Kafaratul zihar ya ikhwan, itu disebutkan dalam surat Al-Mujadalah. Ayat yang ketiga, keempat. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Bebaskan budak. Faman lam yajid, tidak ada budak, fasyamu syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Faman lam yastati', tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskinan, maka ngasih makan orang miskin sebanyak 60 orang miskin. Itu urutannya. Bebaskan budak. Nah, jadi menurut Al-Imam Asy-Syaukani, bagi orang yang sengaja membatalkan puasanya, dia bayar kafarah tadi. Berat kali itu. Ya. Kita baca keterangan Syekh Muhammad bin Abdullah Ba Musa. Kata beliau, qala al-musannif ya batulu bil akli wa syurbi. Berkata musannif, puasa itu batal dengan sebab makan dan minum. Qala syarih afallahu anhu. Berkata syarih, pensyarah, semoga Allah memaafkannya. Qauluhu rahimahullah ya batulu. Ucapan Asy-Syaukani ya batulu as-siyam, yaitu puasa. Batal. Apa yang batal? Puasa. Bil akli wa syurbi, dengan makan dan minum. Zakiron amidan, dalam kondisi zakir. Apa zakir? Ingat. Amidan, sengaja. Ya, sengaja. Ini ada pertanyaan. Bismillah, izin tanya Ustaz. Apakah orang yang berhubungan dengan binatang atau homo atau yang dihukumi seperti jima? Ya, sama-sama. Batal juga itu puasanya. Apa orang yang menghayal atau dia menonton film yang erotis keluar mani, batal? Jawabannya iya, batal juga puasanya. Makanya tadi wama fi ma'nahu, dan yang semakna dengannya. Seperti itu. Kemudian di sini disebutkan, kata Syekh Muhammad Ba Musa, puasa itu batal dengan makan dan minum. Ingat ada ketentuan ya ikhwan. Puasa itu, pembatal puasa ini, seluruh pembatal puasa, dia dikatakan batal kalau terkumpul padanya 3 ketentuan. Pembatal-pembatal puasa dikatakan orang tersebut batal puasanya apabila terkumpul pada dia 3 ketentuan. Ada 3 syarat. Yang pertama, zakir, ingat dia, sadar, ingat, bukan lagi lupa atau linglung. Yang kedua, amid, sengaja dia melakukannya. Yang ketiga, alim,
dia tahu ini pembatal. Contoh, ada orang baru masuk Islam, disuruh puasa, antum suruh puasa. Ya, antum suruh puasa. Puasa dia. Makan sahur dia. Sahur jam 6. Nah, dia makan sahur, misalkan subuh, ya udah ikut makan sahur. Pas jam 9 dia minum. Ya. Atau ngerokok. Kan nggak tahu. Ya. Oh, ngerokok atau nggak kali. Ya. Dikira dia pembatal puasa itu hanya pada makan nasi. Kalau kita di Palembang makan pempek ya. Kalau makan pempek tidak batal, akhirnya dia jam 9 pagi dia makan pempek. Batal nggak puasanya? Enggak batal dia. Kenapa? Karena dia kan belum punya ilmu. Belum punya ilmu. Dia taunya batal itu kalau makan nasi. Kalau makan pempek tidak batal kata dia. Setelah dikasih tahu, maksud makan puasa itu tidak boleh makan apa-apa. Bukan cuma nggak boleh makan nasi. Oh gitu ya? Batal nggak puasanya? Tidak batal. Ada orang sudah tahu dia kalau makan makanan itu membatalkan puasa, tapi dalam kondisi lupa, ghairu dzakir, tidak ingat. Batal enggak? Tak batal. Atau dalam kondisi dipaksa orang. Ingat, sadar, tahu tapi dipaksa. Dipegang tangannya, dipegang kakinya, terus dibuka mulutnya, dimasukilah pempek tadi. Langsung ditelan sama dia, masuk ke perutnya. Batal nggak puasanya? Jawabannya tidak batal. Kenapa? Ghairu amid, karena dia tidak sengaja. Kan dipaksa sama orang. Jelas kan? Nah, seperti itu. Kemudian li'anna siyam, dikarenakan yang namanya puasa, kata Syekh Muhammad Bamusa, huwal imsak. Puasa itu adalah imsak, menahan. Biniyatin, dengan niat, an jami'il mufattirat min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syamsi. Puasa itu adalah menahan diri dengan niat apa? Niat ibadah. Dengan niat ibadah dari seluruh pembatal-pembatal puasa, dimulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Itulah puasa. Ya, jadi puasa tadi menahan diri dengan niat ibadah dari seluruh pembatal-pembatal puasa, dimulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Wal mufattirat al mujma' alaihi atau alaiha, pembatal-pembatal puasa yang disepakati. Yang pertama al-aklu, makan. Wasyurb, minum. Al-jima, jima. Ar-riddah, riddah. Khuruju damil haid, keluarnya darah haid. Wa khuruj damin nifas, keluarnya darah nifas. Makan, minum, jima, riddah. Riddah itu murtad artinya. Pembatal puasa dia. Kalau orang tiba-tiba murtad, batal puasanya. Wa khuruj damil haid, keluar darah haid, batal puasanya. Wa khuruj damin nifas, keluar darah nifas. Nah yang 7 ini Syekh bilang apa? Al-qai amdan, muntah dengan sengaja. Beliau menyebutkan pembatal puasa. Ya. Nah ini antum ada nggak lihat di sana kitab apa? Dia perinan karya Syekh Muhammad bin Hizam. Antum pernah lihat? Ithaful Anam judulnya. Warna kuning. Dia cover. Kayaknya punya Darul Hadis. Kalau nggak ada berarti nggak ada di sini, di rumah ada. Tapi singkat anak ada taruh di sini.
Namanya Ithaful Anam. Oh enggak gitu, itu buku tasrif. Buku puasa di Singan Anak ada. Ithaful Anam. Koper kuning. Dia koperinan, bukan cetakan, bukan. Kalau enggak coba cari di dalam. Anak penasaran nih. Tapi itu koper, itu ada koper. Enggak itu enggak gitu. Koper gini, koper keras. Coba cari di dalam lagi. Hardcover. Ada enggak? Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Ana ada penasaran ini. Tunggu sebentar. Ada. Kamu ini nggak ada di sini. Ya, kami cetak kayak gini. Dicetak kayak gini. Yang hardcover dia. Ya, cover. Kita pasti bisa. Peringan di kan. Nah, kayak cetak gini. Oh. Kalau kamu, ya kalau nggak ada di sini baru. Atau coba lihat itu, yang puasa itu. Unik, tapi bukan ini. Kalau ini kita pernah hatam, pernah tamat gitu itu. Nah, coba antum cek di depan. Anak tuh kok sama seingat anak tuh ada. Anak penasaran aja kok Syekh Muhammad Bamusa bilang anu ya. Bilang ijma. Tadi belum sempat ngecek juga. Ya, anak ada iskal sedikit ya, karena beliau menyebut ijma itu loh. Seingat anak ada khilaf, tapi wallahu alam. Nanti Jam malam, lanjut besok. Lanjut asrama dulu, nanti kami disalahin Ustaz ya. kok anak iskal ya? Gak ketemu. Masalahnya dulu sudah coba bentar. Insya Allah nanti anak cek lagi. Ini ada iskal bagi anak. Intinya Syekh Muhammad Bamusa di sini menyebutkan al-qai amdan. Ya. Al-qai amdan. Muntah dengan sengaja itu tadi. Namun kemarin nanti kita cek lagi ya. Kitab lagi nggak ada pula di sini. Seingat kita ada khilaf. Cuma masalah khilaf itu tadi. Kapan terjadinya khilaf?
Ada di Fathul Alam, pasti ada. Di sini ada Fathul Alam. Ada, antum ambil Kitabus Syam. Ya, tugas antum cari. Antum cek di Kitabus Syam, pembatal-pembatal puasa, itu pasti akan ketemu masalah muntah. Fathul Alam ada di sini. Nah, antum cari, langsung lanjutkan pelajaran. Faman akala, siapa yang makan? Au syariba fi naharis siyam, dzakiran lisyamihi, amidan ghaira mukrahin. Faqad batala siyamuhu. Siapa yang makan atau minum di siang hari bulan Ramadan, ya, fi naharis siyam, di siang hari puasanya, dzakiran dalam kondisi dia zakir, ingat, ya, ingat, amidan dalam kondisi dia sengaja, ghaira mukrahin, tidak dipaksa, faqad batala siyamuhu, batal puasanya. Fa kharaja biqaulina dzakiran lisyami an-nasi, maka keluar dengan pernyataan kita dzakiran lisyamihi, ingat terhadap puasanya, yaitu keluar dari hal ini an-nasi. An-nasi apa an-nasi? Itu orang yang lupa. Ya, berarti keluar dari pembahasan ingat, yaitu orang yang lupa. Orang yang lupa tidak batal puasanya. Wa biqaulina amidan, dan keluar dari pernyataan amidan, ghairul qasid, orang yang tidak sengaja. Kama law dakhala ila jawfil mutawaddi syai'un minal ma' indal istinsyaq duna qasdin. Orang yang tidak sengaja, seperti kalau seandainya masuk ke rongga orang yang berwudu sedikit dari air yang ada ketika dia istinsyak tanpa ada kesengajaan, tidak batal. Misalkan antum lagi berwudu, tiba-tiba pada saat istinsyak atau kumur-kumur ketelan air tersebut duna qasdin, tanpa ada kesengajaan, maka tidak batal. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Atau antum lagi ngangap, ya, tiba-tiba dilemparin sama anaknya antum pempek ketelan, Bisa gitu. lagi ngangap, nyamuk masuk, lalat masuk mungkin ya. Wa biqaulina ghairu mukrah, tidak dipaksa, al mukrah 'alal iftar alladzi la yaqdir 'ala dafa. Yang ghairu mukrah maksudnya orang yang dipaksa untuk membatalkan puasa yang dia tidak mampu untuk menolak. Ya. Jadi dia dianggap terpaksa kalau dia dipaksa untuk membatalkan puasa dan dia tidak mampu menolak. Wa hakadza kullu ma dakhala minal mi'dah. Demikian juga segala sesuatu yang masuk ke dalam ma'idah, ke dalam lambung, antariqil manfad al-mu'tad bisyurut al-madhkurah. Demikian juga segala sesuatu yang masuk ke lambung dari jalan saluran yang normal, seperti saluran rongga mulut ini ya, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Fahuwa minal mufattirat, maka itu digolongkan pembatal puasa, sawaun kana hadzal dakhil ila jauf dharan au nafi'an au ghairu dhar wala nafi. Intinya apapun yang masuk tadi, kata Syekh Muhammad Ba Musa, dia dianggap sebagai mufattirat, pembatal, sama saja yang masuk tadi, sawaun kana hadzal dakhil, sama saja yang masuk ini tadi ilal jauf, kerongga ini tadi, dharan, bermadarat, racun misalkan, madarat kan, au nafi'an, atau bermanfaat. Apa bermanfaat? Minuman. Au ghairu dhar wala nafi', atau tidak bermadarat, tidak juga bermanfaat. Wa sawaun kana halalan au haraman, baik dia halal atau haram. Intinya batal. Intinya kalau ada yang masuk ke dalam ini tadi, entah dia bermanfaat bagi tubuh atau tidak bermanfaat, entah dia bermadarat bagi tubuh atau tidaknya, itu dianggap sebagai pembatal puasa. Ya, difahami ya, insyaallah ya. Ada pembahasan masalah jima, insyaallah nanti pertemuan berikutnya. Ada yang ingin tanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Cukup dulu sampai di sini. Wallahu ta'ala alam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.